Baik, saya sapa kita semua salam. Pada saat ini saya akan membuat tutor atau berupa video dalam persyaratan tugas yang telah diberikan oleh dosen kepada kami dengan mata kuliah metode penelitian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian yang baik dan benar. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu 1. Jelas dan fokus. Ini adalah tahap awal dalam karakteristik penelitian yang baik. Masalah yang diteliti haruslah betul-betul sebagai masalah, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang benar dan jelas, sehingga penelitian itu dapat terarah, fokus, efisien, dan efektif. Yang kedua yaitu prosedur penelitian yang rinci. Di sini harus jelas, terperinci, dan dijabarkan sehingga bukan hanya kita sendiri yang memahami setiap penelitian kita itu nantinya, namun tetapi orang lain juga yang membaca hasil tulisan itu atau hasil dari tulisan kita dapat memahaminya. Yang ketiga yaitu prosedur harus teliti. Prosedur dalam rancangan penelitian harus dibuat secara teliti dan hati-hati agar nantinya penelitian kita menjadi penelitian yang benar-benar valid ataupun itu benar-benar sesuai dengan data dan fakta, baik itu berupa dokumen. Yang keempat yaitu laporan lengkap dan sistematis. Laporan penelitian kita harus lengkap dan tersusun secara sistematis. Dalam menyusun laporan penelitian, baik itu jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, laporan sistematis menjadi nilai tersendiri, dan itu termasuk dalam kemampuan kita dalam mengolah data atau penempatan teori-teori. Yang kelima yaitu analisis tepat. Dalam penelitian ada baiknya sebelum menemukan masalah dan membuat judul, kita harus membuat rencana yang baik tentang desain penelitian kita itu. Yang keenam, kesimpulan dan saran sumber bukan pribadi. Setiap kesimpulan dan saran yang kita berikan harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian atau kesimpulan dan saran yang kita tuliskan bukanlah pendapat semata saja, begitu. Yang ketujuh, penelitian berintegritas. Penelitian berintegritas maksudnya di sini perpaduan dari semua poin-poin di atas, dari pertama tadinya sampai kelima dan keenam, dan begitu juga ketujuh pada saat ini yang saya bahas. Maksudnya berintegritas di sini yaitu suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip, dan berbagai hal lainnya yang dihasilkan nantinya. Itu yang namanya berintegritas. Baik, demikian penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf baik dalam kata-kata dan sebagainya. Dan jika ada
kritik atau saran dari teman-teman, saya persilakan. Terlebih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Terima kasih. Shalom. Harus lengkap dan tersusun secara sistematis. Dalam menyusun laporan penelitian, baik itu jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, laporan sistematis menjadi nilai tersendiri, dan itu termasuk dalam kemampuan kita dalam mengolah data atau penempatan teori-teori. Yang kelima yaitu analisis tepat. Dalam penelitian, ada baiknya sebelum menemukan masalah dan membuat judul, kita harus membuat rencana yang baik tentang desain penelitian kita itu. Yang keenam, kesimpulan dan saran sumber bukan pribadi. Setiap kesimpulan dan saran yang kita berikan harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian atau kesimpulan dan saran yang kita tuliskan bukanlah pendapat semata saja. Begitu. Yang ketujuh, penelitian berintegritas. Penelitian berintegritas maksudnya di sini perpaduan dari semua poin-poin di atas, dari pertama tadinya sampai kelima dan keenam, dan begitu juga ketujuh pada saat ini yang saya bahas. Maksudnya berintegritas di sini yaitu suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip, dan berbagai hal lainnya yang dihasilkan nantinya. Itu yang namanya berintegritas. Baik, demikian penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf baik dalam kata-kata dan sebagainya. Dan jika ada kritik atau saran dari teman-teman, saya persilakan. Terlebih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Terima kasih. Shalom.